Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triana dari semester 3C akan menjelaskan atau mereview ulang hukum pidana lanjutan bab keempat tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif ya seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap inkrah Van Gewitz J kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Bedanya adalah dalam residif telah ada putusan vonis hakim yang mempunyai putusan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk memberatkan pidana. Bagian pengulangan atau residif, ada residif umum dan residif khusus. Indonesia menggunakan atau menganut residif khusus yang dimana ada limitatif waktunya untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap suatu perbuatan. Residif menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang kejahatan ini umum, tapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu atau limitatif waktu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran. Residif kejahatan dengan adanya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan tertentu yang dibedakan dalam kejahatan yang sejenis, diatur secara tersebar dengan dalam buku 2. Itu ada 11 pasal jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberat pidana. Syarat-syarat residif, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan dulu. Antara kejahatan dan yang terdahulu kejahatan yang mengulangi harus sudah ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216. 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tentu disebut untuk pasal-pasal. Tidak mungkin ada residif apabila putusan hakim tidak berupa pemidanaan melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan atau onslag van alle rechtvervolging. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding untuk kasasi. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu dapat dibedakan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk kejahatan mantan pencaharian. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang ketiga, pidana dapat ditambah atau dilipat gandakan. Residif kejahatan atau kelompok jenis ada syaratnya. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama. Kelompok jenis tersebut pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Kelompok jahat jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misal penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan dan lain sebagainya. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan pencetakan, misal penghinaan terhadap presiden atau wakil, 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap pasal terhadap orang, kejahatan penerbitan pencetakan. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan tertentu saja. Adapun residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP itu ada 14 jenis pelanggaran merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residif pelanggaran yang dilakukan harus sama sejenis dengan pelanggaran tertentu terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai keputusan yang tetap atau inkrah. Tenggang waktu pengulangan belum melewati 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Residif di luar KUHP. Residif kejahatan termasuk dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya itu umumnya dapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiga
untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatan dikali 2. Sekian tentang residif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.